Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak Parubaya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mencuri 1 slop rokok. Sedot tompel, tradisi pengobatan alternatif selepas Idul Adha di Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang. Melihat proses pengolahan material limbah padat, pembakaran batu bara menjadi bahan bangunan di Kabupaten Langkat. Kita awali informasi pertama. Emak-emak Parubaya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mencuri 1 slop rokok. Barang curian nekat ia masukkan ke dalam rokok. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang emak-emak Parubaya menyembunyikan 1 slop rokok ke dalam roknya. Pencurian ini terjadi 1 Juli lalu. Pelaku datang ke sebuah toko yang berada di Gang Rasmi, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku terlebih dahulu mengelabui pemilik toko dengan berpura-pura membeli dan membuat sibuk pemilik toko. Ketika pemilik toko lengah, 1 kantong plastik berisikan rokok langsung dilenyapkan di dalam roknya. Pelaku kemudian kabur dengan alasan ada barang yang ketinggalan dan berjanji akan kembali. Posisi di toko itu abang saya sama kakak ipar saya belanja ke Polda. Nah, di saat lengahnya abang saya sama kakak ipar saya ini, nah dia beraksi. Nah, dia lakukan itu, pertama ada dia beli Indomie itu, nah dalam Indomie ini kardusnya isinya dikeluarin. Nah, jadi seakan-akan nanti semua rokok dan pesanan dia itu digabungkan dalam 1 karton. Nah, ternyata salah kalau misalnya menurut kita begitu. Nah, rokok-rokok itu udah disatukannya, nah dia pergi keluar ambil ke jok motor dia itu plastik warna hitam. Nah, di situ dimasukkannya lah ke dalam roknya, beraksi dia secara cepat. Mungkin dia udah biasa sih. Dia bisa karena biasa mungkin. Nah, itu sih. Itu apa aja sih barang yang diambil dari toko ini, Kak? Jenis yang memang diambil dia dibawa dia itu total jenisnya itu memang rokok semua. Kalau rokoknya itu tidak boleh minta pun tidak. Ada lebih kurang berapa jumlahnya, Kak? Kalau untuk nominalnya 1,5 ada. 1,5 juta ya. Atas kejadian ini pemilik toko rugi sekitar Rp1.500.000. Korban berharap pelaku mengembalikan barang yang telah dicurinya. Jika tidak, ia akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 2 jasad pria ditemukan mengambang di sebuah parit Jalan Ahanu Setion, Medan, Johor. Kedua jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan, luka robek di perut dan kepala pecah. Adis Saputra dan Mardian, warga Kelurahan Sairejo, Medan Polonia, ditemukan tewas mengambang di sebuah parit Jalan Ahanu Setion, Medan. Kedua korban diketahui merupakan relawan pengatur lalu lintas di sekitar kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Polisi menduga kedua jasad ini merupakan korban kecelakaan, sebab di sekitar lokasi penemuan jasad ditemukan 1 unit mobil dalam keadaan rusak. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Hasilnya ditemukan adanya jejak bekas benturan pada 3 pohon dan 1 tiang listrik. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk petugas kebersihan yang menemukan jasad tersebut. Mobil dalam keadaan rusak berat. Kemudian posisi di samping ada mayat juga ada pohon bekas seperti kena tabrak. Jadi ada beberapa pohon kayu yang tompel, kemudian juga tiang listrik yang dalam keadaan bengkok. Dari informasi yang beredar, pengendara mobil telah ditangkap anggota Polsek Deli Tua, namun kasus ini masih dalam penyelidikan. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Cemburu buta, seorang pria Parubaya di Kota Tanjung Balai tega membakar tubuh kekasihnya hingga mengalami luka bakar 40%. Tersangka ditangkap dan ditahan oleh petugas Polsek Datuk Bandar.
Tersangka John alias Wak John ditangkap personel Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai akibat ulah kejinya. Pria 56 tahun itu tega membakar kekasihnya Evi Juhaini Sirait, 28 tahun, karena terbekap api cemburu. Tersangka tidak terima diputus setelah 2 tahun menjalani hubungan asmara dengan korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pekan lalu di ruas arteri Datuk Bandar, tidak jauh dari sebuah kafe tempat korban bekerja. Tersangka menyiapkan bahan bakar minyak, kemudian menyiramkan dan menyulut api ke tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar hingga 40% di bagian wajah dan tangan. Motifnya karena hanya cemburu, di mana sebelumnya antara korban dan tersangka ada hubungan pacaran. Namun pada sebelum kejadian, 3 hari sebelum kejadian, korban memutuskan tersangka sehingga tersangka merasa sakit hati dan melakukan pembakaran terhadap korban. Tidak hanya melukai korban, ulah tersangka juga mengakibatkan tangan kirinya mengalami luka bakar. Tersangka dijerat pasal 187 KUHP, sementara korban dalam keadaan kritis dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai.